Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Ya teman-teman, Sora akan mengingatkan bahwa pembacaan untuk banyak orang belum tentu cocok sama kamu, belum tentu resonate sama kamu ya. Jadi kalau ada yang nggak cocok atau nggak resonate, santai aja, karena memang pembacaan ini tidak bisa mengcover semuanya. Oke, kamu bisa nontonin video-video yang lain ya, atau kamu bisa personal reading kalau kamu mau di Instagram Sora @sora_tarot berbayar. Kita lihat ya, percaya atau tidak, dia sedang galau sekali memikirkanmu. Percaya atau tidak, dia sedang galau sekali memikirkan kamu. Kita lihat dulu ada energi siapa sih orang ini. Langsung terbuka jelas ya, pantesan lagi galau banget. Ini adalah orang yang sudah jadi pasangan sah kamu ya. Entah ini memang mungkin suami kamu, istri kamu, kalian terlibat dalam hubungan pernikahan, atau tunangan kamu yang sudah arahnya pernikahan, atau hubungan-hubungan yang memang sudah arahnya ke pernikahan ya teman-teman, si orang ini. Dan orangnya ini adalah tipe yang sangat-sangat friendly, sangat-sangat dia playful ya teman-teman di sini. Dan di sini juga adalah seseorang yang tipenya itu oportunis ya. Entah dia itu memang pandai dalam melihat kesempatan, atau memang orang ini akan selalu mencari kesempatan hal-hal yang bisa menguntungkan dirinya dia teman-teman ya. Orangnya ini punya pride atau harga diri yang tinggi, jadi gengsian juga orangnya ya, punya kepercayaan diri yang tinggi juga, dan orang yang sangat-sangat suka sama yang namanya kekuasaan, sama pamor, sama popularitas ya. Tapi orang ini juga punya banyak sekali hasrat-hasrat yang tidak terbendung ya teman-teman di sini. Jadi sangat mungkin sekali di sini hasrat ini membuat dia sangat mungkin banget tertarik untuk menyalurkan hasratnya sama orang ketiga, nakal di luar sana ya. Orang ini tuh awalnya orang yang mungkin saja sangat tulus sama kamu. Seseorang yang kamu lihat kayaknya nggak mungkin banget bisa nyakitin kamu gitu ya. Orangnya lembut gitu ya. Tapi semakin kesini begitu banyak perubahan teman-teman ya. Apalagi ketika dia semakin sukses atau berhasil ya, beberapa dari mereka yang mungkin secara finansial ketika makin sukses. Jadi kadang-kadang manusia itu suka lupa diri ya. Ketika sukses itu jadinya lupa daratan gitu loh ya. Ada beberapa manusia itu kadang-kadang, dan sekarang mulailah terbuka hal-hal yang tidak pernah kamu duga sebelumnya teman-teman ya. Dan di sini bisa saja dia membagi hati untuk yang lain. Ternyata ada yang lain di luar kamu teman-teman. Ternyata hatinya terbagi untuk yang lain ya. Dan orang ini tuh menjadi banyak banget berubah ya. Jadi mungkin banget dia itu bersikap yang semena-mena sama kamu, sesuka-suka hatinya sama kamu ya. Itu sangat mungkin banget. Tapi kita mau lihat ya, ada energi galau yang mendalam. Kenapa ya? Tentang kamu percaya atau tidak ya teman-teman di sini. Kegalauan ini berasal dari energi banyak dari kalian yang mungkin masih berharap, masih berdoa, masih memanifestasikan semoga hubungan ini masih ada jalan keluarnya. Semoga hubungan ini masih bisa berjalan ya teman-teman. Dan saat ini ya, kamu itu kayak masih punya harapan kalau dia itu bisa kembali, untuk dia bisa berubah. Mungkin di awal dia banyak nyuekin kamu ya, banyak nggak peduli sama kamu teman-teman ya, sehingga itu membuat kamu itu banyak merasakan rasa sakit gitu ya. Padahal yang salah siapa? Dan di sini kalian banyak yang mulai bertanya-tanya ya, apa sih sebenarnya kesalahan aku gitu ya? Apa mungkin ini kesalahan aku yang kurang untuk kamu? Kurangkah aku? Kurang sayangkah?
kurang cantik kah, kurang ganteng kah, kurang berkorban kah, itu membuat guncangan yang sangat besar untuk kalian ya. Karena kalian tuh jadi beberapa banyak sekali yang trauma ya, trauma yang sangat mendalam ya, dan merasa kayak ditinggalkan gitu ya. Dan kamu akhirnya karena dia menyakiti kamu tuh merasakan ada rasa kekosongan yang mendalam. Walaupun di dalam sana kamu sebenarnya masih punya energi, kamu berharap ya, orang ini tuh masih mungkin ada energi keyakinan bisa terjadi yang namanya perubahan ya. Kenapa? Karena bisa saja orang ini itu bersembunyi, lari, dia ngeblok kamu, dia menjauhi kamu gitu ya. Padahal mungkin kamu berusaha untuk menyelesaikan masalah yang ada ya. Kita lihat dulu, ada galau mendalam kenapa di dalam dirinya pada saat ini. Ada galau mendalam apa ya saat memikirkan kamu. Kamu berdiri dengan seseorang yang divine maskulin ya, banyak memakai logika ya. Di sini juga ada energi agresi gitu ya. Dan orang ini adalah seseorang yang banyak diam ya. Mungkin dia tidak berkutik, tidak merespon kamu, diam gitu ya, nyuekin kamu kayak gitu, tidak berkata apa-apa gitu ya, nggak menjelaskan apapun juga sama kamu teman-teman. Tapi di sini sepertinya energi dari harapan kamu ini sampai ke dalam dirinya dia teman-teman ya. Kenapa? Sekarang di sini mulai ada energi yang namanya di sini dia mulai sadar sama perasaan dia sama kamu, mulai sadar soal kesalahan dia sama kamu ya. Kenapa teman-teman? Karena sekarang itu dia lagi intens-intensnya terpikirkan segala kenangan soal kamu. Dia itu sekarang lagi teringat-ingat banget teman-teman ya, tentang pahit dan manisnya kenangan kalian terpanggil ya. Jadi seperti kayak galau teman-teman. Ketika nggak ada kamu tuh galau, karena bisa saja di sini ada energi yang menggalau itu kayak emosi dia itu kayak nggak tenang ya, berkabut. Di satu sisi mungkin sangat kepikiran kamu, di sini mungkin banget terbayang-bayang soal kamu, campuran antara memang ya teman-teman di sini ada rasa bersalah juga. Apalagi sekarang banyak sekali yang merasakan konsekuensi dari perilakunya dia. Ada sebab dan akibat yang kita sebut yang namanya karma. Mungkin banget sekarang dia sedang mengalami karma itu. Kita nggak tahu apa, mungkin kerjaan yang nggak lancar, kesehatannya terganggu, emosinya terganggu, keuangan dia masalah, dia ditinggalkan sama pasangannya. Tuh kan, baru seorang ngomong ditinggalin sama pasangannya. Sekarang dia merasakan kesendirian. Ya, jadi bisa saja orang yang dia pilih itu justru meninggalkan dia. Dia sekarang merasakan perasaan kesendirian, kesepian, sementara koneksi di antara kalian masih terasa kuat karena di sini ada koneksi spiritual. Dan di sini banyak banget dari mereka itu teringat apa yang sudah terjadi di antara kalian sebelumnya. Memang ada koneksi dari past life ya. Gitu loh ya. Sehingga dia ngerasa teringat lagi kayaknya dulu kita pernah menjalani seperti ini, dan di sini dia ngerasa kayak ada pola berulang yang dia sesali, sedangkan harusnya di kehidupan yang sekarang ini tidak dia ulangi pola berulang tersebut ya teman-teman. Dia itu benar-benar kepanggil banget untuk ngerasa minta maaf teman-teman. Dia pengen kembali ya sama kamu. Kenapa? Karena dia kalau Sora lihat sangat-sangat nggak kayak merasa bersalah, kesepian yang mendalam ya. Dan di sini dia itu kayak merasa segala sesuatu itu menjadi tampak-tampak nggak jelas buat dia. Dia ngerasa jadi segala sesuatu itu jadi nggak clear. Hidup dia itu jadi banyak halangannya, hati dia banyak halangannya ya. Kenapa dia sangat butuh sama kamu teman-teman di sini ya. Di sini karena kamu tuh banyak menjadi seseorang yang sebenarnya masuk dalam hidupnya dia untuk mengontrol dia ya. Dalam arti dia tuh perlu dijagain ya. Dalam artian orang ini memang suka bablas. Kamu tuh jadi orang yang sering ngontrol ya. Manusia itu hidupnya kalau nggak dikontrol semuanya bablas, dan ketika semua bablas akan berantakan
ya. Semuanya harus dikontrol. Yang kita makan harus dikontrol, istirahat kita harus dikontrol, diatur gitu ya. Kan nggak bisa seenaknya kita ya. Mau itu hal yang bagus, hal yang buruk. Tidur kelamaan juga nggak bagus gitu ya. Kita juga malah jadinya nggak produktif gitu ya. Badan kita juga lemes, otot kita juga jadinya lemah. Makan nggak dikontrol juga nggak bagus buat kesehatan gitu loh ya. Terus habis itu juga nggak bagus juga untuk tubuh kita gitu loh. Dan sebagainya ya. Dan di sini memang ada energi di mana dari kalian ada perbedaan umum ya, ada divine feminine yang lebih tua di sini dan dia sangat-sangat bisa merasakan energi dari kesedihan kamu ya teman-teman. Dan kamu menjadi salah satu orang yang paling bisa menerima dia dengan segala kerumitan dia, dengan segala sikap dia yang berbeda banget ya. Dan kamu tuh jadi orang yang selalu menjagain dia gitu loh. Dan sekarang ketika dia nggak ada kamu yang ngejagain, itu seperti orang yang lepas dan malah keluar di sana malah banyak situasi sulit yang dia hadapin gitu loh ya. Karena kamu memang menjadi energi yang kayak kamu tuh kalau di tanah, dia tanah, kamu tuh pupuknya yang bisa bantu dia jadi lebih baik, bantu dia jadi lebih positif. Dan kamu memberikan dia energi ketenangan dan kedamaian. Sekarang ya sudah dia sedang menjalankan konsekuensi karma. Nggak ada kamu itu keingetan kenangan, terus dia juga nggak tenang teman-teman di sini ya. Karena sekarang dia begitu banyak ketakutan ya. Mungkin dia itu sekarang takut kalau kamu benar-benar udah nggak mau sama dia lagi. Terus habis itu gimana kalau dia harus sendiri teman-teman. Karena di sini banyak hal-hal yang berakhir ya. Hubungan dia dengan orang ketiganya mungkin harus berakhir. Sekarang hidupnya dia juga mulai ada kerjaan dia yang berakhir gitu ya teman-teman. Tuh. Orang ini tuh nggak tenang ya, nggak balance kalau nggak ada kamu teman-teman ya. Dan dia butuh energi dari harmoni, ketenangan yang bisa dia dapatin daripada kamu. Karena kamu tuh bukan cuma jadi pasangan, kamu jadi temannya dia ya. Dan orang ini mulai tersadar sama betapa sombongnya aku, betapa egoisnya aku, betapa arogannya aku. Minta maaf juga sulit, harga diri sekarang benar-benar kayak terpuruk dalam banget ya harga dirinya dia teman-teman. Dia tuh sekarang lagi berusaha bertahan atas nama harga diri loh. Ya, jadi sebenarnya dia tuh udah nggak tahan sebenarnya gitu loh. Cuman atas nama harga diri, wah dia bertahan semampu yang dia bisa gitu ya. Jadi akhirnya dia itu cuman memperhatikan kamu dari jauh. Apalagi di sini banyak yang berefek nih sekarang situasi finansial, situasi keuangannya dia. Ya, mungkin dia ngatur keuangannya ketika nggak ada kamu perhatikan gitu ya. Dan di sini ya kalau Sora lihat, dia sadar segala keberantakan ini dimulai ketika dia sudah mulai memasukkan orang ketiga di dalam hubungan kalian. Itu satu. Kedua, dia kayak nggak bisa fokus ya. Jadi mungkin dia dengerin apa kata orang, dia dengerin apa katanya si Ina ini itu, yang segala sesuatu tuh terlalu banyak yang harusnya kan hubungan itu ya fokusnya sama dua orang. Yang orang luar itu jangan mempengaruhi terlalu banyak sebenarnya. Kita coba ya lihat ya apa yang batinnya rasain teman-teman ke kamu. Penyesalan terdalam itu bener-bener ngefek ke dia loh ya. Meskipun dia kelihatannya dia pendam-pendam, sebenarnya itu semakin hari semakin dia tergerogoti sama merasa bersalah ya. Dan dia itu merasa kayak mungkin sekarang sudah terlambat, semua sudah terlalu sulit gitu ya. Karena kan kamu juga sudah seperti ada energi sakit yang kamu rasain gitu ya. Dan dia cuma berharap kalau kamu masih mau maafin dia gitu ya teman-teman. Tuh, dia sadar kalau dia itu banyak memberikan kamu luka ya. Percaya kamu, keyakinan kamu, kesetiaan kamu dihianatin. Kalian pernah mimpi bareng-bareng tentang membangun masa depan, itu semua tuh kayak seperti dihancurin sama dia. Dan dia tuh lebih daripada sekedar sakit ya. Kalau ada kata-kata selain sakit, mungkin itu bisa menggambarkan perasaan dia, perasaan kamu juga. Dia itu kayak ngerasa mau maju sama kamu tuh kayak masih takut, tapi mau mundur juga nggak bisa ya. Sekarang dia tuh merasa dia terhimpit keadaan sama perasaan dia sendiri. Dia sekarang kangen banget ya, lagi galau banget. Dia kepikiran senyum sama ketawanya kamu yang berarti dunia buat dia ya. Dan dia itu nggak bisa lepas dari, dia tuh kayak punya kecanduan. Dia tuh selalu terbayang-bayang sama senyuman kamu, ketawa kamu. Dan kamu tuh jadi memberi warna buat hidup dia. Tapi sekarang hidup dia nggak punya warna gitu ya. Dan
benar-benar oleng, karena kamu tuh yang nyimbangin dia. Sekarang tuh kayak energi mau maju tapi takut, mau apa namanya, mau datang juga dia nggak yakin gitu loh ya. Dan dia tuh kayak berusaha untuk nyelesain dulu gitu ya. Mungkin aku harus selesain ini semua dulu. Yang dia paling inginkan ke depannya, yang paling dia inginkan ke depannya, teman-teman, dia itu sebenarnya pengen bisa stabil ya. Di sini dia menyadari kalau dia harus stabil dan harus secara real untuk mempertahankan dan berjuang untuk relationship sama kamu. Kalau memang dia masih kepingin kamu kembali gitu ya. Dan di sini kalau yang Sora lihat, dia itu kayak sudah banyak banget belajar, sudah banyak banget berpikir. Kalau sebelumnya dia itu banyak kecerobohan, teman-teman. Di sini dia itu banyak belajar, banyak berpikir soal bagaimana hubungan ini gitu loh ya. Senyata-nyatanya seperti apa? Apakah memang hasrat batin yang harus diutamakan? Bisa terlihat ketika hasrat batin yang diutamakan semuanya berantakan. Dan di sini sudah mulai dia ada energi ketakutan. Dia nggak siap gitu ya kalau rumah tangga ini harus udahan, kalau pertunangan ini harusnya jadi ya. Walaupun dia tahu gitu ya, kamu tuh mungkin lebih bahagia kalau nggak ada aku gitu ya. Apakah aku harus pergi? Jadi kayak mau pergi nggak ikhlas ya. Dan dia itu sedang berusaha memperbaiki diri, membenahi pikiran dia sendiri dan perilaku dia ke kamu. Karena memang dia sadar perilaku dia itu sangat gak baik sama kamu ya. Mungkin dia itu menyalahkan kamu gitu ya. Oh, aku tuh kayak gini tuh karena kamu loh ya. Jadi kayak memutarbalikan situasi sama keadaan. Terus juga di sini egonya besar banget gitu ya. Tuh. Karena dia tahu dia telah menghancurkan kamu benar-benar ya teman-teman. Sementara kamu yang sudah jadi cinta sejatinya dia, kamu ada loh buat dia gitu loh ya. Ketika sebelumnya dia mungkin belum di posisi yang di atas, kamu ada buat dia gitu loh ya. Dan apa namanya, begitu banyak argumentasi, begitu banyak stres yang diberi, itu menghancurkan kamu. Dan sebenarnya sekarang ketika kamu hancur, sebenarnya kalian tuh seperti bercermin, jiwa kalian sama-sama. Ketika jiwa kamu hancur, dia juga sama ya. Dan di sini terasa seperti sebuah perjalanan yang sangat panjang, teman-teman. Di sini ada satu energi lelah sebenarnya. Dia sudah mulai lelah untuk bertahan tanpa kamu ya. Dan semakin hari berlalu, semakin jelas dia bisa melihat bagaimana sebenarnya cintanya dia, hatinya dia itu pinginnya kamu tuh ya. Sekarang seperti nyandu nyariin kamu ya. Yang akan mungkin ke depan terjadi di antara kalian ya. Teman-teman, di sini ada sisi evaluasi. Artinya apa? Dia sedang evaluasi, kamu pun evaluasi. Jadi sebelum hubungan ini memang bisa lanjut atau udahan, ada evaluasi di sana. Saling berpikir apakah memang masih ada kesempatan, masih bisa ada yang dibangun. Karena di sini memang ada roda karma, teman-teman. Ya, pertemuan akan pasti terjadi lagi, akan ada urusan lagi, akan ada koneksi lagi. Walaupun memang hasil akhirnya itu ada di tangan kamu, teman-teman. Ya. Kalau sholat di sini akan ada kabar baik, akan ada suatu perubahan berjalan dengan waktu, sesuatu yang tidak pernah kamu sangka, tidak pernah kamu bisa percayai orang ini lakukan. Aduh, Kak Sora kayaknya nggak mungkin ya. Kalau dari kata Sora, ada yang nggak mungkin jadi mungkin. Tuh ya. Tuh. Ada sesuatu yang lebih stabil ke depannya. Walaupun kelihatannya kayaknya sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Akhirnya segala masalah itu bisa dilewati, bisa ada keberhasilan gitu ya. Kalau sholat di sini, walaupun ini memang proses gitu ya. Orang ini pun lagi banyak berpikir. Masukan buat kamu apa? Teman-teman, di sini ada situasi yang penuh dengan konflik ya. Ada banyak sekali pilihan. Jadi hati-hati terhadap pilihan, jangan dibawa pakai emosional langsung. Pokoknya aku udah nggak mau gitu ya. Memang betul kamu itu banyak ketakutan, rasa sakit ya. Tapi ingat, segala keputusan harus ditimbang baik dan buruknya ya. Jangan sampai kamu nerima dia, kamu juga sakit lagi ya, depresi, tapi kamu lepasin dia juga depresi gitu ya, nggak sanggup kehilangan. Jadi intinya adalah akan banyak sekali badai-badai perasaan. Jadi daripada kamu langsung ambil keputusan, tenangkan dulu batin kamu, konflik batin ya. Kalau memang perlu diskusi dengan orang-orang terdekat dan sebagainya ya.
Jangan sampai kamu mengambil keputusan dengan negative thinking ya. Jadi memang harus sudah benar-benar dengan ya aku tahu keputusan yang aku ambil ini adalah keputusan yang sudah aku pertimbangkan dan aku yakini ya, karena di sini memang bukan hubungan yang gampang, ada hubungan twin flame under the deck-nya ya. Jadi kalau ditanya dia datang itu memang nggak langsung ya, karena di sini orang ini pun masih berproses dan kamu juga masih butuh waktu untuk berpikir. Tapi kan perlu dipikirin kalau dia datang apa yang mau kamu sampaikan ya teman-teman, gitu loh. Jadi jangan dengerin apa kata orang doang gitu ya. Dengerin kata orang boleh, maksudnya dalam arti anggota keluarga, orang terdekat kamu ya, mungkin psikolog dan sebagainya. Tapi jangan sampai takut gitu ya, aku nggak mau ninggalin dia, nanti aku takut diomongin orang, digosipin gitu ya, kok batal nikah, kok cerai, kok pisah, kok lalalala. Tapi juga jangan, kalau misalnya diterima lagi juga nggak usah mikirin kata orang, ih bodoh, dia udah disakitin kok masih mau nerima. Apa kata batin kamu ya, yang terbaik yang bisa bikin kamu ngerasa aman, ngerasa nyaman gitu ya. Kalau memang butuh sembuh ya disembuhin dulu gitu ya, kan setiap orang itu punya kadar toleransi yang beda-beda. Intinya gitu ya. Kita coba lihat di sini astrologi yang terungkap. Jadi seorang nggak akan buka dia kapan datang karena memang ini masih proses ya. Ada Libra, ada pertimbangan di sini. Libra itu pertimbangan loh. Ada Virgo ya, ada hal-hal ya, karena bukan cuma masalah kamu sama dia, ada keluarga, ada yang lain, ada Leo, ada Capricorn ya, mungkin ada kerjaan, ada finansial, ada anak, Aries, Sagittarius, dan Taurus. Dicek ya Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat untuk alfabet yang terungkap. Untuk teman-teman yang kepingin personal reading, silakan di Instagram Sora @sora_tarot boleh ya teman-teman. Atau kamu pingin dibikinin video seperti YouTube ini ya, jelas kartunya kelihatan dengan jelas, Sora ambil, Sora ceritain, kamu bisa nonton eksklusif video hanya untuk kamu, boleh banget ya. Beruntung masih ada kuota dengan harga khusus, oke. Dan yang kepingin beli kartu juga bisa, pengen beli alat-alat pembacaan juga bisa, pengen belajar juga bisa ya. Oke. FRB CBH OAG XM DXI OFLU 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Yang Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa main ke channel pertama di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.